Hai teman-teman, nama saya Kevin. Saya dari SMK Media Ilawan. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari CPU. Nah, yang pertama adalah caching. Caching ini berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain sebagainya. Caching ini juga berfungsi untuk melindungi berbagai komponen di dalamnya dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja. Caching juga menjadi penting karena hampir semua peripheral macam motherboard, CD-ROM drive, hard disk, dan floppy drive menggunakan caching ini sebagai tempat rujukannya alias tempat bekerja sehari-hari. Dan yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Setiap spesifikasi motherboard memiliki spesifikasinya masing-masing seperti prosesor, apa yang didukungnya, dan beberapa kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Dan yang ketiga adalah prosesor. Secara grafis, besarnya merupakan sebuah alat berbentuk chip kecil yang berguna untuk proses berpikir dan logika dari perjalanan sebuah perintah komputer. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Itu pun tentunya harus didukung dengan RAM dan hard disk yang besar. Nah, dan yang ketiga adalah RAM. Yang ketiga ini adalah RAM, berfungsi menampung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Banyaknya pengembangan yang dilakukan pada bagian ini membuat kita lebih mudah dalam pemilihan RAM yang cocok untuk pelajaran kita. Apalagi sekarang hampir semua merek menerapkan sistem garansi lifetime pada RAM 4. Chipset mengatur komunikasi antara komponen. Dan chipset itu dibagi menjadi dua bagian. Chipset pertama adalah node bridge yang dapat mengatur komunikasi antara ADP, RAM, prosesor, dan short bridge pada chipset. Dan bagian chip yang kedua adalah short bridge yang dapat mengatur semua inputan dan output pada komputer termasuk PCI dan ISA bus. Prosesor, memori, cache, dan chipset bekerja sama untuk mengaktifkan fungsi komputer. Nah, dan yang kelima adalah hard disk, tempat penyimpanan data konvensional yang bekerja secara mekanik. Semakin besar kapasitas hard disk, semakin layak pula data-data yang dapat disimpan. Satuan kapasitas hard disk adalah byte. Saat ini, kapasitas hard disk di pasaran bervariasi mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 tera, hingga 3 tera. Fungsi dari hard disk adalah sebagai tempat penyimpanan data. Nah, dan yang kelima adalah power supply. Merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk memberikan daya atau sumber arus listrik pada komponen-komponen komputer. Power supply dibedakan atas daya yang dimiliki seperti 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, sampai 600 watt. Dan berkembangan mengikuti perkembangan teknologi komputer. Nah, yang terakhir adalah optical disk drive. Optical disk drive lebih banyak dikenal dengan sebutan CD-ROM atau DVD-ROM. Merupakan piranti yang digunakan untuk membaca dan menulis CD atau DVD. Yang termasuk ke dalam optical disk drive adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai bagian-bagian dari CPU. Terima kasih.